Telah pupus harapan punggawa muda Garuda beraksi di atas lapangan hijau. Kejadian ini seturut dengan batalnya Piala Dunia U20 di tanah air. Tentu tak ada yang menghendaki kejadian ini terjadi, namun itulah takdir. Dengan air mata kesedihan, kini timnas U20 harus menelan pil pahit dari keputusan FIFA yang mencoret status Indonesia sebagai tuan rumah perhelatan bola bergengsi ini. Menurut informasi yang didapatkan, keputusan ini pertama kali dicetuskan lewat pernyataan resmi FIFA pada Rabu malam kemarin. Sontak semua sedih dan semua kecewa. Sebenarnya yang saya dapat, tapi itu akhirnya hilang. Terlepas apapun itu, sekali saya bicara hanya masalah olahraga. Saya tidak tahu dengan politik atau agama atau apapun itu, saya pikir tidak peduli. Karena kita bekerja di olahraga, saya berpikirnya adalah olahraga. Terserahnya ada media mau bilang apa, orang akan serah saya itu tidak ada masalah, bos. Saya bisa pahamin mungkin kita akan bela negara lain dengan sekuat tenaga atau apapun itu, saya cuma nggak bisa terima negara lain, Israel, Palestina bisa main, kita nggak bisa main, bos. Para Garuda Indonesia kini hanya bisa meratapi kenyataan. Kerja keras selama ini harus terbayarkan dengan air mata kesedihan. Tak hanya itu, keputusan pembatalan ini pun membuat kerja keras pemerintah untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 menjadi sia-sia. Dan inilah asal-muasal kejadian pahit ini terjadi. Berawal dari penolakan sejumlah pihak terhadap kehadiran timnas Israel menjadi kunci buruk Indonesia batal menjadi tuan rumah. Tak hanya itu, pancingan lain pun datang dari pihak lain yang diketahui mengirimkan surat resmi ke Menpora yang berisikan penolakan terhadap timnas Israel U20 bermain di Bali. Sontak kejadian ini pun ramai menjadi perbincangan hingga unsur politik dan agama pun ikut terseret. Tanggapan saya sih ke depan mungkin jadi pembelajaran aja sih. Walaupun kita dapatnya karena tuan rumah, tapi kan kita emang berusaha semaksimal mungkin, latihan sehari 3 kali. Walaupun itu kalian kan nggak ngerasain kita gimana kerja kerasnya kan. Jadi tolonglah kita para pemain. Jadi kalau mau ngomong, mau berpendapat jangan seenaknya sendiri, soalnya kan kita juga pemain ini dapat kena dampaknya. Bukan cuma pemain menurutku, jadi semua pemain sepak bola kena dampaknya ketika nanti kita nggak tahu ke depannya kita dapat apa dari FIFA. Kalimat kesedihan dari para punggawa tanah air pun terlihat berseliweran di jagat maya. Keinginan besar untuk bermain di atas lapangan hijau yang bergengsi kini harus terkubur dalam-dalam. Apa yang dirasakan oleh para pemain timnas dirasakan juga oleh selebritis tanah air. Tak sedikit selebritis yang buka suara atas kejadian ini. Seperti yang dilontarkan oleh Lyodra Ginting dan Ziva Magnolia. Sebegitu kecewanya kedua penyanyi tanah air ini. Bukan tanpa sebab, hal ini karena usaha mereka saat menjadi pengisi theme song terbayarkan dengan sia-sia. Sama halnya seperti Lyodra dan Ziva, Atta Halilintar bersama dengan Gading Marten pun mengutarakan kekecewaannya. Bentuk kekecewaan ini diungkapkan di media sosial pribadi mereka. Kendati demikian, di balik kekecewaan atas kejadian ini, masih ada terselip pesan semangat untuk para Garuda muda Indonesia. Anggaplah kejadian pelik ini menjadi pembelajaran bagi negara tercinta, Indonesia. Hawa serta nuansa Ramadan masih terasa begitu kental meski kaum muslim sudah menjalaninya dalam beberapa hari ini. Tidak hanya di Indonesia, di berbagai negara lain pun tampak menyambut masuknya bulan penuh berkah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dengan meriah dan penuh sukacita. Penuh semangat bulan kemenangan, kaum muslim yang berada di negeri Paman Sam pun tampak antusias menggelar ibadah sholat malam atau yang disebut sholat tarawih di tengah Times Square. Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Dengan
berlandaskan terpal berwarna gelap yang menjadi alas berlapis sajadah, merinding rasanya ikut menyaksikan momen sholat tarawih masyarakat New York sana. Kelap-kelip lampu Times Square tampak sedikit menghalangi suasana khusyuk sholat tarawih malam itu. Pemandangan tarawih di Times Square seketika membuat hati tentram dan damai. Walaupun hiruk-pikuk lalu lalang orang-orang sekitar tetap menjadi ciri khas Times Square di kala gelap menyapa. Sholat tarawih menambah kemeriahan, malam penuh berkah, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, senang sekali ya melihat betapa antusiasnya warga di seluruh dunia menyambut bulan yang suci ini ya. By the way, kalau sahur atau buka, kamu sukanya minum apa, Fer? Aku sukanya minum susu dong. Iya juga Biar ya. kuat. Dan ternyata kesukaan aku ini sama loh seperti Nabi Muhammad SAW. Dia juga menyukai susu kambing nih ternyata. Dan ini diketahui juga dari para sahabat-sahabatnya yang bilang kalau Nabi Muhammad itu suka sekali susu, terutama susu kambing. Dan sebenarnya bagaimana sih manfaat dari susu kambing dalam Islam? Dan ini dia di Alkisah.